Pangeran Kecil, sebuah ringkasan dari buku The Little Prince karya Antoine Saint-Exupéry. Kisah tentang pangeran kecil ini dimulai ketika seorang anak laki-laki kecil menggambar seekor ular boa yang memakan seekor gajah. Namun saat ia menunjukkan gambar itu ke orang dewasa, mereka menyuruhnya untuk berhenti menggambar dan mulai belajar hal-hal lain seperti matematika, geografi, tata bahasa, dan lain-lain. Mereka juga menyuruhnya untuk berhenti menggambar. Akhirnya anak itu berhenti menggambar dan tumbuh besar menjadi seorang pilot. Sebagai seorang pilot, ia kerap membawa gambar yang dibuatnya. Terkadang juga ia membahas gambar itu bersama rekan-rekannya. Namun tak ada satu orang dewasa pun yang memahami gambar yang dibuatnya. Suatu ketika sang pilot terdampar di gurun Sahara karena pesawatnya jatuh. Ketika ia sedang memperbaiki pesawatnya, seorang diri di tengah gurun ada seorang pangeran kecil yang menghampirinya dan memintanya untuk menggambar seekor domba, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Sang pilot mengatakan bahwa ia tidak bisa menggambar domba, dan ia menunjukkan gambar ular boa yang pernah dibuatnya. Anehnya, sang pangeran kecil itu memahami gambar yang dibuat sang pilot. Namun ia tetap meminta sang pilot untuk menggambar domba. Sang pilot mencoba membuat beberapa gambar, tetapi ditolak oleh sang pangeran. Sang pilot kemudian menggambar sebuah kotak dan mengatakan bahwa di dalam kotak tersebut ada seekor domba. Pangeran kecil itu ternyata bisa melihat domba yang ada di dalam kotak itu dan akhirnya menerima gambar itu. Setelah beberapa hari mereka bersama-sama di tengah gurun, sang pilot kemudian mulai memahami bahwa sang pangeran kecil itu berasal dari planet lain, yakni sebuah asteroid kecil berukuran seperti sebuah rumah dan memiliki 3 gunung berapi. 2 di antara 3 gunung berapi itu masih aktif, sedangkan yang satu sudah tidak aktif lagi. Di sana juga terdapat setangkai bunga mawar dan beberapa benda lain. Asteroid itu disebut sebagai asteroid B612 yang pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Turki yang berpakaian aneh. Oleh karena ia berpakaian aneh, tak ada seorang pun yang memperdulikan penemuan astronom itu. Kegiatan sehari-hari sang pangeran kecil di planetnya dihabiskan dengan mencabuti tunas-tunas pohon baobab yang tumbuh agar tidak merusak lingkungan sekitar. Ia juga membersihkan seluruh gunung berapi, termasuk gunung yang sudah tak aktif. Tentunya ia juga merawat bunga mawarnya. Sang pangeran kecil belajar untuk sabar demi mempertahankan keberadaan planetnya. Ia kemudian jatuh cinta kepada setangkai mawar yang ada di planetnya itu. Namun mawar itu seolah-olah tidak membalas rasa cintanya karena ia memiliki sifat yang sombong. Sang pangeran pun kemudian memutuskan untuk pergi berkelana melihat alam semesta dengan menumpang pada serombongan burung yang bermigrasi. Dalam perjalanan ini, ia mengunjungi beberapa asteroid. Pada asteroid pertama, sang pangeran bertemu dengan seorang raja yang mengaku berdaulat atas semua bintang dan bisa menyuruhnya melakukan apa saja. Dia menjelaskan kepada pangeran kecil bahwa rakyat hanya mematuhi perintah yang masuk akal dari pemerintah atau penguasa mereka. Pertama-tama dia memaksa sang pangeran untuk tinggal sebagai menteri kehakiman. Namun setelah pangeran kecil berkeras untuk pergi, raja mengizinkannya pergi sebagai duta besar. Pangeran kecil itu menyimpulkan bahwa orang dewasa memang aneh. Pada asteroid kedua, sang pangeran bertemu dengan seorang yang sombong. Seseorang itu berpikir bahwa ia adalah orang yang paling hebat di planetnya, meskipun planetnya hanya berisi dia seorang. Ia juga hanya ingin mendengar pujian. Ia mengira bahwa sang pangeran atau siapapun yang datang ke planetnya merupakan penggemarnya. Pangeran kecil itu kemudian semakin yakin bahwa orang dewasa memang benar-benar aneh. Pada asteroid ketiga, sang pangeran bertemu dengan seorang pemabuk. Pemabuk itu minum-minum untuk melupakan kenyataan bahwa ia malu. Namun ia malu untuk mengakui bahwa ia adalah pemabuk.
Logika yang berputar itu semakin meyakinkan pangeran kecil bahwa orang dewasa itu sungguh-sungguh aneh. Pada asteroid keempat, pangeran kecil bertemu dengan seorang pengusaha yang sibuk menghitung jutaan bintang yang dianggap menjadi miliknya. Ia berharap untuk mendapat keuntungan dari bintang-bintang itu. Ia berharap bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk membeli bintang lagi. Sang pangeran kemudian menyampaikan pendapatnya mengenai kepemilikan. Sang pangeran memiliki bunga dan gunung-gunung berapi di planetnya, karena ia rajin merawat mereka dan mereka pun sebaliknya mau merawatnya. Oleh karena seseorang tidak dapat merawat bintang dan bintang tidak bisa merawat kita, maka tak ada seorang pun yang bisa memiliki bintang. Namun si pengusaha tidak mau tahu akan pendapat sang pangeran. Pada asteroid kelima, pangeran kecil bertemu dengan seorang petugas yang memiliki tanggung jawab untuk menyalakan lampu ketika hari sudah menjelang malam dan mematikannya lagi setiap pagi. Dahulu saat planetnya masih berputar dengan normal, petugas itu dapat tidur dan beristirahat dengan cukup. Namun saat ini dikarenakan planetnya berputar setiap 1 menit, ia tak lagi bisa tidur dengan cukup. Meskipun begitu, petugas itu tetap menjalankan tugasnya. Ia tetap menyalakan dan mematikan lampu meskipun ia tak pernah tidur. Walaupun ia memandang bahwa orang dewasa itu aneh, pangeran kecil menghormati petugas ini lebih dari orang-orang lain yang pernah ditemuinya, karena ia selalu memikirkan hal lain selain dirinya sendiri. Namun karena planet tersebut terlalu kecil untuk 2 orang, sang pangeran akhirnya pergi. Di asteroid ke-6, pangeran kecil bertemu dengan seorang ahli geografi yang tak pernah meninggalkan mejanya dan bergantung kepada pengelana-pengelana untuk membuatkannya peta. Ia lalu meminta pangeran kecil itu memberitahu tentang planetnya. Ia kemudian mencatat gunung berapi yang ada di planet itu, tetapi menolak untuk mencatat mawar ke dalam petanya, karena ia tidak ingin mencatat hal yang tidak abadi. Pangeran kecil sangat terkejut mengetahui bahwa mawarnya suatu saat akan hilang. Sang pembuat peta akhirnya mengusulkan kepada pangeran itu untuk pergi ke bumi. Sang pangeran pun bergegas pergi ke bumi dan mendarat di gurun. Di gurun itu ia bertemu dengan seekor ular yang perkataannya selalu bermakna ganda. Ular ini mengingatkan sang pangeran bahwa justru di tengah banyak orang kita akan semakin merasa kesepian. Ular ini juga mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengirim seseorang ke tempat asalnya. Kemudian sang pangeran memanjat gunung untuk melihat bumi secara lebih jelas. Ia juga terkejut saat mendengar gema suaranya sendiri. Ia berpikir bahwa manusia sangat aneh karena mereka selalu mengulangi perkataannya dan mengatakan bahwa bumi itu keras, juga dipenuhi dengan benda tajam. Sang pangeran akhirnya sampai ke sebuah kebun yang dipenuhi dengan bunga mawar. Ia terkejut karena selama ini ia mengira bahwa mawarnya hanya satu-satunya di dunia. Pangeran kecil kemudian menangis. Ketika ia menangis, ia bertemu dengan seekor rubah yang meminta sang pangeran untuk menjinakkannya. Akhirnya sang pilot mengingatkan sang pangeran kembali menceritakan kondisi saat itu. Mulai sekarat karena kehausan, sang pilot dan pangeran kecil berjalan melintasi gurun dan akhirnya menemukan sebuah sumur. Sang pangeran kecil mengingatkan bahwa gurun itu tampak cantik karena ia menyembunyikan mata air di dalamnya. Hal-hal yang tersembunyi itu yang membuat segalanya memiliki arti. Keesokan harinya, sang pilot melihat sang pangeran kecil kembali berbicara ke si ular. Ia menjadi sangat resah, apalagi kemudian sang pangeran kecil mengucapkan selamat tinggal, karena sudah waktunya ia kembali ke planet asalnya. Ia akan seperti mati karena tidak mungkin membawa tubuhnya kembali ke planet yang jauh itu. Sang pilot kemudian berusaha mencegah, namun berjalan di gurun membuatnya lelah. Ia tak berdaya melihat sang pangeran kecil dipatuk ular kuning, dan terjatuh tanpa suara di gurun. Tak lama kemudian sang pilot diselamatkan dan kembali ke negerinya. Namun para penyelamatnya tidak menemukan tubuh si pangeran kecil.
yang dianggapnya telah ditelan bumi. Cerita ini berakhir dengan gambar pemandangan tempat di mana sang pangeran kecil datang ke bumi dan ketika sang ular mengambil nyawanya. Sang pilot meminta kepada pembaca jika menemukan seorang anak kecil aneh yang menolak untuk menjawab pertanyaan, untuk menghubungi dia secepat mungkin. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa terkadang mengingat diri kita pernah menjadi anak-anak bukan sebuah hal yang kekanak-kanakan, melainkan menjadi hal yang dapat mengingatkan kita tentang jati diri kita yang sebenarnya. Bahwa manusia kerap lupa bahwa mereka memiliki tanggung jawab atas apa yang telah mereka miliki. Padahal pada mulanya mereka pernah sangat menginginkannya. Bahwa kehidupan ini memang selalu dipenuhi misteri, maka kita tak perlu takut akan hal itu. Karena itulah yang membuat hidup kita menjadi semakin menarik.